Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Fatihah Tauhid dengan NIM 210512140003 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021A Universitas Negeri Surabaya. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait algoritma penjadwalan proses, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi dari Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proses, yaitu ada pengertian penjadwalan proses, ada kriterianya, ada tipe-tipe, ada strategi, serta ada macam-macam algoritma dalam penjadwalan proses tersebut. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penjadwalan proses. Penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer, di mana penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan dua hal sebagai berikut. Yang pertama ada proses yang harus dijalankan, dan yang kedua kapan dan selama berapa lama proses tersebut berjalan. Dan yang kedua ada kriteria penjadwalan proses, di mana kriteria penjadwalan proses ini terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama ada adil atau fairness, yaitu proses-proses diperlakukan secara sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang sama. Kemudian yang kedua ada efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Tujuannya yaitu untuk menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk, sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai yang maksimal. Yang ketiga ada waktu tanggap atau response time, di mana response time ini terdiri dari dua, yaitu sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Sistem interaktif yaitu waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Sedangkan sistem waktu nyata atau real time yaitu waktu dari saat kejadian atau internal eksternal sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud dieksekusi. Yang keempat ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat proses mulai masuk sampai proses itu diselesaikan, dan bisa diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi atau waktu layanan proses, di mana turnaround time ini memiliki rumus waktu eksekusi dikurangi dengan waktu menunggu. Yang kelima ada throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan selang satu waktu atau unit waktu. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan jumlah proses yang dilayani satu persatu interval waktu. Dan semakin tinggi angka throughput, maka semakin banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Kemudian ada tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan ini yang ada pada sistem operasi yaitu ada 3 tipe. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek, yang kedua ada penjadwalan jangka menengah, dan yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler ini bertugas untuk menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses yang ready berada di memori utama. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Dan yang kedua ada penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler, bertugas untuk menangani proses swapping. Apa itu proses swapping? Proses swapping yaitu merupakan aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Dan yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler.
di mana penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi oleh sistem. Strategi dalam penjadwalan dibagi menjadi dua, ada penjadwalan non-preemptif dan ada penjadwalan preemptif. Yang pertama ada penjadwalan non-preemptif. Suatu proses di mana ketika proses tersebut diberi layanan, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lainnya dan akan dijalankan sampai proses itu selesai. Nah, maksudnya yaitu ketika satu proses sudah masuk dalam satu sistem, maka proses tersebut tidak dapat disela oleh proses lainnya, melainkan proses yang masuk tadi akan diselesaikan terlebih dahulu oleh sistem, baru proses yang lainnya nanti bisa masuk setelah proses satu itu selesai. Seperti itu. Jadi, proses non-preemptif itu merupakan proses yang tidak dapat disela oleh proses lainnya. Sedangkan untuk penjadwalan preemptif yaitu kebalikan dari penjadwalan non-preemptif, di mana penjadwalan ini merupakan proses dapat diambil alih oleh proses lain. Jadi misalkan satu proses masuk, kemudian proses tersebut lama waktunya. Nah, proses tersebut bisa disela oleh proses yang kebutuhannya lebih rendah dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Kemudian ada macam-macam algoritma penjadwalan. Di algoritma penjadwalan juga ada dua, sama seperti strategi penjadwalan, ada non-preemptif dan ada preemptif. Di algoritma non-preemptif itu ada 4 algoritma. Ada FIFO, first in first out, ada SJF, short job first, ada HRN, high ratio next, dan ada MFQ atau multiple feedback queue. Sedangkan yang di dalam preemptif itu ada RR, round robin, ada SRF, short remaining first, ada PS, priority scheduling, ada GS, guaranteed scheduling. Nah, algoritma yang akan saya bahas di sini yaitu algoritma MFQ, multiple feedback queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya adalah algoritma ini mengizinkan proses untuk berpindah antrian. Jika satu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu CPU akan terutilisasi penuh dan dapat terus sibuk. Dan semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Berikut ini ada parameter algoritma MFQ, ada jumlah antrian, algoritma penjadwalan tiap antrian, ada kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi dan kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, serta antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Berikut ini adalah ciri-ciri MFQ, digunakan untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses diberi waktu lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan preemptif atau by time, penjadwalan dengan prioritas dan menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyaknya aktivitas swapping. Cara yang dilakukannya adalah dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses. Karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama, diberi jatah waktu atau jumlah kuanta yang lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta, kelas berikutnya lagi berjalan selama 8 kuanta, dan seterusnya. Berikut ini ada kelebihan dan kekurangan dari MFQ. Kelebihannya yaitu dengan pendefinisian seperti tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem.
Namun ada juga kekurangannya, yaitu untuk mengetahui mana penjadwal yang terbaik. Jadi kita harus mengetahui nilainya. Berikut ini ada gambaran contoh MFQ. Jika terdapat 3 antrian, Q1 10 milisecond, FCFS Q2 40 milisecond, FCFS Q3 sama dengan FCFS proses yang masuk ke antrian Q1. Jika dalam 10 milisecond tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 milisecond tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Dan berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multiple feedback queue adalah salah satu algoritma yang paling banyak digunakan. Nah, berikut ini adalah contoh penjadwalan dari MFQ, di mana saya menggunakan 3 proses. Ada proses 1 dengan waktu pengerjaan selama 7 milisecond, kemudian arrival time-nya ada di 0 milisecond. Ada P2 dengan proses pengerjaannya 8 milisecond, dan waktu kedatangannya pada menit keempat. Dan P3 waktu pengerjaannya yaitu 10 milisecond, kemudian arrival time-nya datang di waktu ke-6. Nah, berikut ini adalah Gantt chart dari proses-proses di atas. Yang pertama yaitu proses P1, di mana proses P1 datang pada menit ke-0. Kemudian dia menyelesaikan tugasnya selama 7 milisecond. Jadi waktu pengerjaan dari P1 yaitu 7 milisecond. Dan dia akan berakhir pada menit ke-7. Kemudian untuk P2 ini membutuhkan waktu pengerjaan selama 8 menit. Jadi P2 ini dimulai dari waktu selesainya P1. Selesainya dari proses P1 akan dilanjutkan ke proses P2. Dan waktu yang dibutuhkan selama pengerjaan yaitu 8 milisecond. Jadi, proses P2 ini akan berakhir pada menit ke-15. Kemudian, pada proses yang ketiga, yaitu waktu pengerjaannya membutuhkan waktu selama 10 milisecond. Proses P3 ini diproses setelah proses P2 selesai. Jadi, ketika proses P2-nya sudah selesai, di menit ke-15, maka akan dilanjutkan oleh proses P3, di mana proses P3 ini berakhir pada menit ke-15 dan proses P3 ini membutuhkan waktu selama 10 milisecond untuk mengerjakan prosesnya. Jadi, proses P3 ini akan berakhir prosesnya pada waktu ke-25. Nah, berikut ini adalah penyelesaiannya untuk waiting time-nya. Waiting time-nya yaitu proses P1 ini kenapa 0? Karena ketika dia datang, tidak ada proses yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi, dia tidak perlu menunggu untuk diproses. Jadi, waiting time-nya 0. Kemudian, untuk P2, waiting time-nya adalah 7 dikurangi 4. Kenapa? Karena 7 ini yaitu menit di mana dia masuk. Menit dari proses 2 ini masuk. Karena di mana proses 2 ini akan diproses setelah proses 1 ini masuk. Setelah proses 1 ini selesai, mohon maaf. Jadi, proses 2 ini akan diproses setelah proses 1 ini selesai. Jadi, waiting time-nya yaitu proses 1 masuk, yaitu selesainya proses 1 menit ke-7, dikurangi dengan arrival time-nya kedatangan dari P2, yaitu 4. Jadi, awal masuk proses P2 dikurangi dengan dia datang, gitu. Jadi 3. Nah, untuk proses yang ketiga juga sama seperti itu. Jadi proses waktu dia masuknya itu pada
menit ke-15. Kenapa? Karena proses P3 ini menunggu proses 2 ini selesai. Jadi, proses P3 ini akan dikerjakan ketika proses P2 ini telah selesai. Jadi, proses P3 ini dimulai dari menit ke-15. 15 dikurangi dengan waktu dia datang. Waktu dia datang yaitu 6. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Jadi untuk merata-rata waiting time-nya yaitu 0 ditambah 3 ditambah 9 kemudian dibagi 3. Hasilnya yaitu 4 milisecond. Nah, untuk non-preemptive-nya atau turnaround time-nya yaitu sama seperti tadi. Namun bedanya pada turnaround time-nya itu dia waktu selesainya pada menit keberapa. Untuk P1 dia akan selesai pada menit ke-7. Jadi dia selesainya itu pada menit ke-7. Diperoleh dari waktu dia selesai dikurangi dengan waktu dia datang. Atau waktu dia dieksekusi dikurangi dengan waktu dia datang. Jadi sama seperti rumus yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Rumus dari turnaround time yaitu rumus lamanya dia dieksekusi, kemudian dikurangi lamanya dia menunggu, yaitu selama 0 kedatangannya. Dia menunggu kan tidak perlu menunggu, karena tidak ada proses yang berlangsung pada saat itu. Jadi, 7 dikurangi dengan 0 sama dengan 7. Nah, untuk P2 juga seperti itu. Jadi, dia dieksekusinya ke waktunya selama 15. Dia dieksekusi pada selesainya menit ke-15. Kemudian dia datang pada menit ke-4. Jadi turnaround time-nya yaitu 11. Gitu. Nah, begitupun dengan P3. P3 dia selesai pada menit ke-25. Dikurangi dengan waktu dia datang pada menit ke-6. Jadi 25 dikurangi dengan 6 sama dengan 19. Jadi untuk merata-rata turnaround time-nya berapa, itu tinggal menambahkan dari proses ini, hasil dari proses turnaround time, kemudian dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 9. Kemudian berikut ini adalah contoh dari MFQ dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah antrian salon rambut, di mana di sini ada 3 customer yang sedang menunggu pegawai menyelesaikan customer lainnya. Di sini ada yang ingin potong rambut dengan waktu 25 menit, waktu 10 menit, dan waktu 30 menit. Di mana ketika dalam waktu 25 menit ini dia tidak selesai, maka dia akan dialihkan ke pegawai yang kosong. Istilahnya pegawai yang tidak melayani pelanggan lain, seperti itu. Jadi ketika dia masuk ke pegawai yang ini, kemudian dalam waktu 25 menit ini dia tidak selesai, lah dia akan dilanjutkan atau diarahkan ke pegawai yang customernya lebih sedikit. Jadi dia tidak menunggu lama. Setelah dia ke sini, setelah dalam 25 menit dia tidak selesai, dia akan diteruskan oleh si pelayan lainnya yang pelanggannya lebih sedikit dari pegawai yang di atas. Begitupun seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada mahasiswa yang menunggu KRS dengan dosen. Nah, di sini ada 3 mahasiswa yang ingin melaksanakan bimbingan dengan Pak dosennya, di mana mahasiswa satu ini membutuhkan waktu selama 30 menit untuk bimbingan. Nah, ketika dia masuk untuk bimbingan dengan Pak dosennya, ketika dalam waktu 30 menit nanti tersebut dia tidak selesai, maka Pak dosen ini akan mengingatkan, silahkan kamu tunggu dulu ya, giliran ganti dengan mahasiswa yang lain. Nah,
Begitupun seterusnya dengan mahasiswa yang lain, yaitu setelah waktu yang sudah ada ini tidak selesai prosesnya, maka dia akan menunggu lagi. Seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.